Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Java. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang bahasa pemrograman Java dan mulai melakukan pengkodean atau melakukan coding dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, ada baiknya kita kenalan dulu dengan Java-nya ini sendiri. Di video kali ini kita akan belajar tentang struktur dasar bahasa pemrograman Java. Kalau kita lihat ini sudah ada modul tentang struktur dasar Java. Jadi di sini ada 4 struktur di dalam bahasa pemrograman Java. Ini pada umumnya ini ada 4, itu adalah deklarasi program, kemudian ada import library, bagian kelas, dan juga ada method main. Nah, jadi paling tidak dalam bahasa pemrograman Java ada 4 bagian ini. Ya, untuk import library bisa kita gunakan, bisa tidak. Oke. Kemudian kita lihat sintak yang ada di gambar, yang ada di modul. Di sini ada contoh untuk deklarasi package. Nah, jadi package itu kita bisa lihat di sini ada package com, my company, kemudian ada hello world. Kemudian ada bagian kedua yaitu import library. Nah, kalau kita butuh library dalam bahasa pemrograman kita, dalam aplikasi kita, bisa kita langsung import melalui bagian import ini. Kemudian untuk mendeklarasikan sebuah kelas, ya perlu diperhatikan di sini kita buat contohnya adalah public class my class, ya. Jadi ini kelas, sebuah kelas dengan nama my class. Kemudian ada yang keempat, ada method main. Nah, method main ini metode yang wajib ada di dalam sebuah kelas di Java. Oke, kita coba kita lihat di sini. Di dalam program salamsapa.java ini sudah ada contoh package-nya, sudah ada contoh import library-nya, sudah ada untuk mendeklarasikan kelasnya. Ingat, di Java adalah case sensitif sehingga huruf besar dan huruf kecilnya itu berpengaruh. Contohnya di sini salam sapa karena judul Java-nya huruf S-nya besar semua, salam, kemudian sapa, kemudian di deklarasi kelasnya di pemrogramannya juga salam sapa sama. Kemudian ada yang keempat, ada kelas method main, ya, method main yang digunakan sebagai metode utama. Kemudian kita lanjut belajar ini tentang statement dan ekspresi. Nah, ekspresi adalah statement dan ekspresi adalah bagian terkecil dalam sebuah program di dalam bahasa pemrograman Java. Tapi ada perbedaan antara statement dan ekspresi. Kalau statement itu tidak mengembalikan nilai, maka ekspresi dia dapat mengembalikan nilai atau bisa ditugaskan untuk melakukan suatu aksi atau operasi aritmatika, logika, dan yang sebagainya. Contoh statement ini adalah yang awal ini adalah statement, kemudian ekspresi adalah bisa dikatakan ini adalah ekspresi karena dia ada penugasan dari X kemudian dioperasikan aritmatika yaitu penjumlahan dengan Y, maka nilai Z adalah X ditambah Y. Lanjut di blok program. Nah, di blok program ini ada pengertiannya bahwa blok program itu adalah kumpulan dari statement dan ekspresi yang dibungkus dalam satu blok. Ya, kalau blok di Java itu dibuka dengan kurung awal dan ditutup juga dengan kurung awal. Kalau kita lihat di gambar itu ada blok program main, ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah blok program main, ya, dari buka kurung awal sampai tutup kurung awal. Nah, itu dia blok program main dari buka kurung awal sampai tutup. Kemudian ada lagi blok program if. Nah, di sini ada if, kemudian
buka if, kemudian tutup if. Maka di blok ini adalah blok program if. Kemudian ada lagi blok program for. Nah, semenjak buka for ini sampai ditutup for, maka itu adalah blok program for. Bagaimana kalau blok program kelas? Nah, blok program kelas itu ada dari pembukaan kelas sampai tutup. Nah, jadi kita sudah tahu ada blok-blok. Jadi ada blok di dalam blok itu dimungkinkan. Ini contohnya tadi. Di dalam blok main terdapat dua blok lagi. Ada blok if dan blok for. Dan begitu seterusnya. Ingat tandanya saja, ciri-cirinya adalah dibuka dengan kurung-kurung awal dan ditutup dengan juga tutup kurung-kurung awal. Oke, kita lanjut ke string. Kalau string di dalam Java, selain dia juga di bahasa pemrograman lain juga sebagai tipe data, tapi kalau di Java ini string itu bertindak sebagai sebuah kelas. Ya, jadi string ini di dalam bahasa pemrograman Java dia juga memiliki metode-metode. Untuk penjelasan apa itu kelas, apa itu object oriented programming itu nanti akan dijelaskan dalam video selanjutnya, di video yang lain. Namun di kali ini kita bahas string itu apa. Jadi string itu merupakan kumpulan dari beberapa karakter. Jadi contohnya saja string hello world ini karakternya ada huruf H, huruf E, huruf L, O, spasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian dalam penulisannya di dalam bahasa pemrograman Java, string itu harus diapit oleh dua petik ya. Tanda petik ganda ini. Double quote. Oke, kalau dibuat dalam single quote, maka itu dianggap adalah karakter. Jadi kalau karakter memiliki banyak huruf seperti ini, bisa jadi nanti di Java-nya error. Kalau single quote harus diingat itu adalah untuk karakter. Namun kalau menggunakan string itu harus menggunakan double quote atau tanda petik ganda. Oke, kita lanjutkan di gaya penulisan. Di dalam bahasa pemrograman Java, seperti yang saya bilang tadi, huruf besar dan kecilnya itu sangat berpengaruh atau case sensitif. Sehingga di Java itu biasanya menggunakan beberapa gaya penulisan. Contohnya ada camel case, Pascal case, juga all upper. Nah, di gaya penulisan camel case itu biasanya digunakan untuk nama variabel, nama objek, nama metode. Ya, kita pahami dulu gaya penulisannya. Untuk variabel itu apa, objek itu apa, metode itu apa, nanti dijelaskan dalam video yang berbeda. Nah, gaya penulisan camel case ini seperti punuk unta, ya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Contohnya ini string nama saya, ya. Supaya para programmer itu saling paham di bahasa pemrograman Java, itu antar kata itu dipisahkan dengan huruf awal kata berikutnya adalah huruf besar. Contohnya camel case. Camel itu satu kata, case itu satu kata. Untuk kata kedua dan seterusnya, huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Ya, sama dengan nama saya atau kelas saya, boleh ya. Kelas saya berarti S sayanya juga besar. Lanjut ada contoh penulisan atau gaya penulisan Pascal case. Nah, biasanya Pascal case ini digunakan untuk nama kelas. Kita lihat di NetBeans-nya ada satu kelas ini namanya Salam Sapa. Salam Sapa itu S-nya besar, S pada salamnya besar, kemudian sapanya juga besar. Oke, lanjut ke all upper. Ini gaya penulisan di Java juga menggunakan all upper. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk biasanya dalam digunakan untuk konstanta. Ya, konstanta itu adalah sebuah nilai yang nilainya itu tetap, mirip variabel tapi nilainya tetap. Ya, variabel itu apa nanti kita akan belajar di video yang berbeda. Jadi misalnya untuk menyimpan nama database.
Nah, kita buat deklarasinya seperti ini. Public final string dbname. Jadi dbname ini adalah konstanta, kemudian value-nya adalah SMKN 5 Batam. Ya, seperti itu ya. Untuk all upper itu dipisah dengan garis bawah atau underscore. Jadi kalau tadi camel case itu atau Pascal case itu tidak ada underscore, bisa saja sebenarnya, cuma tidak lazim. Tapi di gaya penulisan all upper atau huruf kapital semua itu dipisahkan dengan garis bawah atau underscore. Kemudian kita belajar lagi tentang komentar. Nah, di dalam bahasa Java atau bahasa pemrograman lainnya, komentar ini juga digunakan untuk dokumentasi atau juga untuk digunakan sebagai sarana untuk memberitahu programmer lain bahwa sebuah program ini digunakan untuk apa. Ya. Di dalam bahasa pemrograman Java itu komentar ada dua cara. Yang pertama ada single line, yang kedua ada multi line. Single line-nya itu menggunakan garis miring, ya, dua garis miring. Kemudian di setelahnya kita buat komentar tulisan, boleh bebas. Ya, ini adalah untuk single line comment. Untuk multi line comment itu menggunakan garis miring dan bintang. Ya, komentarnya diapit oleh garis miring dan bintang. Ya, seperti ini. Bukanya adalah garis miring bintang, penutupnya adalah bintang dan garis miring. Kemudian kita lihat di kelasnya ada ini namanya sebuah kelas myClass, kelas Java namanya myClass. Kita lihat ini gaya penulisannya adalah Pascal case. Kemudian ini ada komentar single line dan kemudian ini ada komentar multi line. Nah, ini ada statement untuk menampilkan tulisan. Ini merupakan baris kedua yang dieksekusi oleh program. Ini adalah yang dieksekusi oleh program. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya recap kembali dari atas. Kita sudah belajar tentang struktur dasar Java. Kemudian kita belajar juga tentang statement dan ekspresi. Statement itu apa dan ekspresi itu apa sudah dijelaskan tadi. Statement dan ekspresi itu berbeda, tapi statement dan ekspresi itu adalah bagian terkecil dalam sebuah program. Kemudian statement itu tadi tidak memberikan nilai balik, tapi ekspresi bisa menyimpan nilai balik atau dapat mengerjakan sebuah tugas tertentu. Kemudian ada blok program, kita sudah belajar bagaimana blok program di Java. Kemudian ada string, ada gaya penulisan dalam bahasa pemrograman Java. Kemudian ada juga komentar yang digunakan untuk dokumentasi atau juga menjelaskan kode-kode yang digunakan kepada programmer lain. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.